Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Era Lestari Abrianti dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Sebaik, saya akan memaparkan presentasi mengenai dari fungsi manajemen perusahaan PT Shopee. Baik, saya akan memaparkan analisis pembahasan yaitu tentang perkenalan yang berisi tentang latar belakang pengenalan Shopee dan apa sih itu Shopee. Yang kedua adalah fungsi manajemen yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Baik, pengertian dari Shopee itu sendiri adalah Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk mobile untuk memudahkan bagi penggunanya. Sasaran utama dari pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan berbelanja. Kategori produk yang tersedia di dalam Shopee yaitu pakaian, sepatu, fashion, muslim, aksesoris, fashion, kecantikan, dan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah apa sih itu Shopee? Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Nah, CEO dari Shopee yaitu Chris Feng mengatakan sejak Shop launching pada tahun Juni 2016, aplikasi Shopee mudah diterima di Asia Tenggara karena kawasan tersebut merupakan yang gemar pakai media sosial. Nah, pengertian dari IT yaitu IT adalah teknologi yang mengelola dan menghasilkan informasi seperti komputer dan kamera, sedangkan teknologi adalah komunikasi yang mendukung pencapaian penyebarluasan atau publikasi informasi yang dihasilkan teknologi informasi sebelumnya. Fungsi manajemen dari PT Shopee Indonesia yaitu satu, planning. Seperti yang kita ketahui, planning adalah tujuan dan bagaimana cara agar perusahaan mencapai pencapaian yang terbaik. Nah, planning dari Shopee yaitu bagaimana cara aplikasi mereka tetap digunakan oleh semua orang, terutama pada kalangan muda, karena sasaran mereka adalah kalangan muda. Shopee selalu mengikuti tren tampilan zaman sekarang karena kalangan muda melihat aplikasi berdasarkan tampilan awalnya. Nah, Shopee juga memikirkan apa yang harus dilakukan ke depannya agar aplikasi mereka tetap digunakan bukan saja di kalangan muda tetapi juga untuk semua kalangan. 2. Organizing, yaitu organizing adalah penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, dari PT Shopee Indonesia sendiri yaitu untuk melakukan planning sebelumnya. Untuk mencapai planning tersebut, karyawan harus tahu taktik apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Nah, salah satunya dengan meningkatkan kinerja karyawan agar kualitas dari aplikasi tidak menurun, dan bagaimana caranya agar produk yang ditawarkan oleh aplikasi adalah produk yang mengikuti zaman atau tren dan memiliki kualitas tertentunya. Yang ketiga adalah activating atau penggerakan, yaitu menggerakkan orang-orang atau karyawan mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Nah, activating dari PT Shopee Indonesia adalah tanpa adanya kerja keras dengan pesat, kerjasama yang tinggi perusahaan tidak akan berkembang dengan pesat. Contohnya, seperti antar karyawan harus saling membantu kerjaan apa saja yang perlu diselesaikan, dan karyawan harus tahu dan memiliki kerja keras dan semangat yang tinggi agar perusahaan dapat berkembang dengan pesat. Dan yang keempat adalah controlling, yaitu mengawasi, yaitu memonitoring dan memperbaiki perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Nah, controlling dari PT Shopee Indonesia yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan Shopee harus ada pengontrolan agar tidak lari dari jalur yang diinginkan. Nah, pengontrolan ini sangat penting karena pengontrolan yang baik akan menghasilkan hasil yang bagus. Nah, kita juga harus bisa mengontrol apa saja kemauan oleh pelanggan sehingga bisa memuaskan konsumen. Ada 4 pengontrolan yang dilakukan oleh PT Shopee Indonesia, yaitu yang pertama eksekutif informasi sistem, yaitu pada studi kasus Shopee yang merupakan ES adalah Chief Executive Officer, yaitu mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua adalah Decision Support System atau DSS. Nah, pada studi kasus Shopee yang dilakukan DSS adalah Chief Marketing Officer,
officer, yaitu pemimpin dan marketing officer, dan bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Nah, yang ketiga ada manajemen informasi sistem atau MIS. Nah, studi kasus Shopee yang merupakan MIS adalah marketing officer, yaitu 1. Melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, 2. Melakukan optimasi di media sosial, dan 3. Bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Dan yang terakhir adalah Transaction Processing System atau TPS. Nah, studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah 1. Customer Service. Nah, bagian ini sebagai resepsionis dan sebagai Customer Relation Officer. Yang kedua ada penjual, yaitu penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada, dan penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Yang ketiga ada pembeli. Nah, pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada, dan pembeli dapat menanyakan hal-hal yang terkait dengan kejadian. Nah, yang keempat ada finance, yaitu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Nah, yang terakhir ada quality control, yaitu menanamkan produk-produk yang dijual oleh seller dan bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai perusahaan PT Shopee Indonesia, lebih kurang